Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan secara resmi tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Resolusi Jihad adalah titik awal gelora jihad dikobarkan untuk melawan penjajah. Resolusi Jihad adalah para kiai, santri, dan rakyat yang hampir terlupakan. Hadirin yang kami hormati, inilah persembahan drama kolosal yang disutradarai oleh Sriwijayanti dari Sanggar Sriwijaya dengan tokoh-tokoh yang diperankan oleh anggota Banser, Ansor, Fatayat, Muslimat, dan santri sekecamatan Tempur Sari. Hari Santri tahun 2023 yang bertema Jihad Santri Jayakan Negeri. Hari Santri Nasional diperingati dengan maksud untuk mengenang dan menghormati jasa perjuangan ulama melalui tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, HOS Cokro Aminoto, dan masih banyak yang lainnya. Hadirin, inilah drama kolosal Resolusi Jihad. Lahirnya Hari Santri bermula dari fatwa yang disampaikan pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari
pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin perumusan fatwa resolusi jihad di kalangan kiai pesantren. Fatwa yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945 itu berisi kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan pasukan kolonial yang masih ada di Indonesia hingga mencapai puncak perlawanan pada 10 November 1945 yang juga dikenal sebagai cikal bakal peringatan Hari Pahlawan. Indonesia telah merdeka setelah ratusan tahun berjuang melawan penjajah. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September dilakukan pengibaran bendera nasional merah putih tak terkecuali di kota Surabaya dan sekitarnya. Indonesia sudah merdeka. Turunkan bendera itu. Kalau tidak, aku yang akan menurunkan sendiri. Ayo kita berontak sekarang. Hei! Ada apa? Kalian orang datang ke sini. Hei! Indonesia sudah merdeka. Turunkan bendera itu. Mereka sampai mati. Ikuti aku. Ikuti aku. Akan menurunkannya sendiri. Pokoknya tidak bisa. Belum genap 1 bulan, usia kemerdekaan Indonesia langsung mendapat ujian yang begitu berat. Ribuan tentara Inggris yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta, Medan, dan kota-kota besar di Indonesia tak terkecuali Surabaya. Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk mendorong sekutu agar tidak mencampuri kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya itu nihil. Bung Karno gundah karena jika terjadi perang, secara matematis pejuang Indonesia kalah karena senjata mereka lebih lengkap dan modern. Atas saran Panglima Besar Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno diminta mengirim utusan khusus Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan tujuan untuk meminta fatwa jihad. Maaf Kiai, ada tamu dari Jakarta ingin bertemu sama Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Saya diutus Bung Karno untuk menanyakan suatu hal Kiai. Silakan. Begini Kiai, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia jika diserang musuh? Karena tentara Inggris datang melalui organisasi Nika yang tadinya hanya ingin melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan.
Tapi ternyata mereka memiliki misi mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda untuk dijajah kembali. Apa hukumnya berperang melawan penjajah menurut Kiai? Saya akan tegaskan jawaban saya setelah saya berkumpul dengan para kiai di Jawa dan Madura. Terima kasih. Saya akan sampaikan kepada Presiden Soekarno. Dan kami menunggu jawaban Kiai. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamid, Kulo Yai. pergilah ke tambak beras. Katakan kepada Kiai Wahab Hasbullah. Katakan kepadanya, aku ingin bertemu. Nggih Yai, kulo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar tadi saya melihat kerudung yang sangat bagus sekali. Saya langsung teringat kerudung istriku yang sudah lusuh. Andai kata kerudung itu dipakai istriku, pasti akan terlihat cantik sekali. Walah, bapak iki lho. Pak, bapak mikirin apa toh Pak? Bu, negeri ini tanahnya sangat subur, rakyatnya banyak. Ya Allah, tapi malah jadi negeri jajahan. Seumpama umat Islam seluruhnya bersatu, pasti tidak akan terjadi. Allah tidak akan pernah memberi manfaat dan kemuliaan bagi mereka yang tidak mau duduk berjamaah, tidak bagi umatnya yang terdahulu, juga tidak bagi hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Itu yang selalu Bapak ucapkan berkali-kali. Iya, itu benar. Ya Allah, belum lama penjajahan Jepang selesai. Sekarang datang Inggris dengan kaki tangannya, Bu, untuk menjajah kembali negeri ini. Oktober 1945, seluruh delegasi Nahdlatul Ulama se-Jawa Madura berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin pertemuan tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengar hasil istikharah para kiai utama Nahdlatul Ulama, esok siangnya tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan itu menghasilkan 3 rumusan penting resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan
dan mengupayakan tindakan yang nyata terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan yang bersifat sabilillah demi tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim, tua, muda, kaya, miskin, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia yang memihak Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah kesatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati. Allahu Akbar. Hoi! Tentara Inggris sudah mendarat di Tanjung Perak. Ayo serang! Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 27, 28, dan tanggal 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk berunding melakukan gencatan senjata. Pada pagi harinya, tanggal 30 Oktober 1945, ditandatanganinya oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, pada sore harinya, terjadi insiden di Jembatan Merah. Sejarah mencatat loyalitas para ulama dan kaum santri terhadap bangsa Indonesia tidak pernah lekang dalam kondisi apapun. Ketika kaum muslim menghadapi dilema di antara kepentingan agama dan kepentingan bangsa, para kiai mampu mengambil sikap politik kebangsaan yang tegas demi kemaslahatan umat. Fakta ini dapat dilihat dari rekaman perjalanan Republik Indonesia.
Inilah tangan kental